Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum melakukan sesi konseling kelompok, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Sudah kalian ketahui bahwasanya kita akan melakukan konseling kelompok. Ada yang udah tahu apa itu konseling kelompok? Sebelumnya kita memperkenalkan diri dulu ya. Dari kakak dulu, perkenalkan nama saya Mulia Priyanti dari jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Perkenalkan nama saya Nadia Harawati dari jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Perkenalkan nama saya Yuni Fitriati, saya dari jurusan BKPI. Perkenalkan nama saya Lita Purnia dari jurusan BKPI. Nama saya Sabta Mulyani dari jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Nama saya Dewi Nina dari jurusan IPA. Nah, dalam sesi konseling ini kita memiliki 3 asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan, ya dimana cerita kalian akan dirahasiakan, tidak ada satupun cerita yang akan dibocorkan. Yang kedua itu asas kesukarelaan, yang mana kalian sukarela untuk datang ke sini. Yang ketiga itu asas keterbukaan, di mana kalian akan terbuka untuk menceritakan apapun itu tanpa ada yang ditutupin. Nah, sesi konseling ini kita dibatasi dengan waktu 30 sampai 40 menit. Nah, yang tadi udah tahu belum apa itu sesi konseling kelompok? Oke, di sini saya akan menjelaskan sesi konseling kelompok adalah salah satu layanan yang diberikan kepada sekelompok orang atau klien dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk mengatasi masalah pribadi yang dirasakan masing-masing anggota kelompok. Dinamika kelompok sendiri merupakan kondisi atau suasana yang hidup, bergerak, berkembang, ditandai dengan adanya interaksi dan komunikasi antara sesama anggota kelompok untuk mencapai tujuan yang diharapkan ataupun tujuan ke kita ini ialah agar masing-masing kita terlatih untuk mengeluarkan pendapat, memberikan ide-ide, mengajukan saran atau usul, dan berusaha untuk dapat menerima dan menanggapi keadaan teman-teman ataupun anggota kelompok kita saat ini. Mengenai cara-cara pelaksanaan kegiatan kita dalam kelompok ini adalah masing-masing kita nantinya diminta untuk mencoba mengutarakan masalah, baik perasaan senang, bahagia, sedih, sakit hati, ataupun perasaan masa lalu sampai saat ini. Nah, tadi kan kita ada asas kesukarelaan. Nah, buat saat ini siapa nih yang mau sukarela untuk bercerita terlebih dahulu? Baiklah. Iya, gimana siapa? Masalah saya itu sangat sulit untuk mengatur keuangan. Jadi saya tuh bingung duitnya buat apa. Tapi nanti di akhir bulan tiba-tiba duitnya udah habis. Saya nggak tahu mau beli apa aja gitu. Iya. Emang uangnya habis kemana? Itu juga saya bingung. Padahal tiap bulan itu sudah cukup, dikasih orang tua tuh 1 juta. Menurut saya cukup buat 1 bulan, tapi kadang di akhir bulan udah habis, pertengahan bulan sudah habis. Saya juga bingung habisnya buat apa. Nah, kita tadi kan sudah mendengarkan cerita dari Septa. Nah, teman kita Septa mungkin masing-masing kita telah dapat merasakan apa yang telah disampaikan oleh Septa ini. Nah, bagaimana, ada yang lain? Saya Pak, Ya, bisa. jadi saya pada saat ini nggak bisa move on dari mantan pacar saya. Saya sangat sulit untuk ngelupain dia. Dan saya pada saat ini masih sering teringat sama dia. Bahkan saya masih sering menghubungi dia biar saya tahu kabar dia. Padahal saya ingin melupakan dia, tapi sangat sulit. Saya ngelakuin itu semua. Kalian pacaran berapa lama? Ya kurang lebih
masalahnya lagi? Kalau saya Iya, iya sih. kalau saya itu kurang pede gitu loh kak, memilih baju itu kayak lama banget, harus pas cocok ini dipakai baru pede gitu loh kak. Kenapa Tiwi bisa sangat sulit gitu untuk memilih baju untuk keluar? Ya karena saya merasa tidak pede jika memakai baju asal-asalan dan tidak sesuai dengan model saya. Ya, Tiwi sudah mengutarakan permasalahannya. Selanjutnya silahkan. Ya kak, Ya, Wi. saat ini saya sangat malas kuliah. Semangat untuk kuliah itu tidak ada karena hanya tidak suka dengan jurusan dan sekarang tidak suka dengan jurusan yang saya jalani. Saya merasa kuliah ini percuma saja dan tidak ada gunanya, tapi saya harus tetap kuliah. Saya bingung bagaimana cara agar rasa malas kuliah saya ini bisa menghilang dan motivasi saya untuk mulai sekolah. Ada lagi? Ya kak, ya kalau masalah saya malas pacaran kak. Karena semua teman saya tuh kalau cerita tentang pacarnya pasti mereka ceritain kalau disakitin, diselingkuhin. Jadi dari cerita-cerita itu saya beranggapan semua laki-laki itu sama kak. Ini sama yang pacaran. Ya, ada lagi karena di sini kita diutamakan untuk terbuka aja ya. Ada lagi yang ingin mengungkapkan masalahnya? Baiklah, menurut kalian permasalahan mana yang akan kita bahas bersama-sama nih? Menurut Septa, mengapa permasalahan Sakila harus kita bahas terlebih dahulu? Iya kak, karena kan dia sudah merasa dikucilkan di dalam kelas, seperti nggak nyaman dibuat di dalam kelas. Terus bagaimana dengan nilai pelajarannya dia kalau dia merasa gitu terus? Oke, bagaimana pendapat yang lain? Saya setuju sih Kak sama Septa, betul kata Septa kalau permasalahannya Shakila ini yang perlu kita bahas pada pertemuan kali ini. Bagaimana dan semuanya? Apa kalian setuju kita membahas permasalahan yang sedang dialami oleh Sakila? Setuju Mbak. Baik, Sakila bisa diceritakan lebih lanjut permasalahannya bagaimana? Ya Kak, saat saya berada di sini itu rasanya saya kurang nyaman akan. Baik, ya Sakila bisa diceritakan lebih lanjut bagaimana permasalahannya? Ya Kak, tapi saat saya berada di kelas itu rasanya saya kurang nyaman akan itu teman-teman di diri saya Kak. Seperti itu kan Kak yang seperti itu kan Kak yang dikatakan kan, bahkan saya sering sekali bolos dari sekolah saya. Mengapa kamu mesti bolos sekolah, Sakila? Jika karena kamu merasa terkucilkan, mengapa kamu tidak tunjukkan kepada teman-teman kamu bahwa kamu itu bisa seperti mereka? Saya pikir tidak ada yang mau mengerti saya. Kalian sibuk dengan diri kalian sendiri kalian sendiri dan saya tidak mau membebani kalian dengan masalah saya. Saya memang bolos, saya tidak mau semangat untuk belajar karena saya memang tidak. Baiklah, jadi yang menyebabkan Sakila sering bolos itu karena tidak ada semangat untuk belajar karena merasa terkucilkan di kelas. Seperti itu benar? Bukankah Sakila juga mempunyai prestasi yang bagus jika dikembangkan? Kalau Sakila sering membolos seperti itu, prestasi Sakila jadi menurun. Ya maaf sebelumnya ya, saya setuju sih apa yang dikatain Kak Umin ya. Kami ini kan mempunyai kemampuan dan bakat yang bagus, tapi karena kamu sering bolos seperti ini kamu itu tidak bisa mengembangkan kemampuan kamu. Iya Kila, nanti karena kamu yang sering bolos gak ngerjain tugas, kamu juga sering tidur di kelas.
agar nggak merasa dikucilkan temannya dan terus bisa ngebaur sama teman-teman lainnya. Iya bagus. Ada yang lain? Maunya Kak Syakila ini terbuka sama teman-temannya agar teman-temannya itu yang lain itu bisa memahami dia. Iya bagus. Ada yang ingin mengungkapkan sarannya untuk Syakila lagi? Ya. Menurut saya Syakila didekatkan oleh teman-teman sekelas, seperti kalau pergi jajan ke kantin Syakila diajak, kemudian kalau jam sholat juga Syakila untuk bersih sholat Iya nanti. dan juga di sini seharusnya Syakila tuh nggak boleh minder atau takut gitu Kak sama teman-temannya yang lain. Iya, mungkin Syakila bisa mencari teman-teman yang cocok dengan Syakila, yang dapat Syakila percayai untuk bercerita. Syakila tidak boleh berpikiran negatif terlebih dahulu terhadap teman-teman satu kelasnya Syakila. Syakila kan berprestasi nih di bidang olahraga, seharusnya Syakila juga bisa ngebuktiin nih sama teman-teman Syakila bahwa Syakila ini memang berprestasi, biar Syakila dapat diakui sama teman satu kelasnya Syakila. Dan di sini juga Syakila harus bisa mengubah sikap yang tadinya sering bolos, tidak mengerjakan tugas, jadi lebih baik lagi. Agar teman-teman Syakila juga percaya sama Syakila lagi bahwa Syakila itu bisa. Iya, bagus sekali pendapat yang disampaikan oleh teman-teman. Jadi di sini Syakila harus bisa menyesuaikan diri dengan teman-teman Syakila dan tidak boleh seujung dengan temannya Syakila. Bisa Syakila? Ya, bagus sekali pendapat ataupun saran dari teman-teman. Jadi Syakila juga harus bisa menyesuaikan diri dengan teman-teman Syakila dan tidak boleh seuzon dengan teman-teman Syakila. Bisa Syakila? Insyaallah bisa Kak. Lalu bagaimana nilai-nilai Syakila di dalam kelas selama ini? Ya begitulah Kak, dan saya menjadi turun karena saya tidak konsentrasi dalam belajar. Dengan saran-saran yang disampaikan oleh teman-teman tadi, Syakila bisa mencoba saran dari mereka agar Syakila tidak lagi merasa dikucilkan dan nilai Syakila di kelas pun tidak terganggu. Bagaimana Syakila? Iya Kak, saya akan belajar dan mencoba saran dari teman-teman semua. Ya bagus, sepertinya ya bagus. Nah menurut kakak tadi, kakak di sini ada teknik nih buat Syakila, namanya teknik assertive training dalam konseling behavior. Syakila udah tahu belum teknik assertive training itu apa? Belum Kak. Nah, teknik assertive training ini adalah penerapan latihan tingkah laku dengan cara membantu individu dalam mengembangkan cara hubungan yang lebih langsung dalam situasi interpersonal. Udah paham Syakila? Paham Kak. Nah, gimana nih perasaannya Syakila setelah meluapkan perasaan ataupun masalah Syakila di sini? Juga perasaan dapat perasaan saya di sini. Kedepannya saya akan berbagi saya. Nah, kita kan tadi telah panjang lebar membicarakan permasalahan yang dikemukakan oleh Syakila. Mudah-mudahan pembicaraan itu berguna bagi Syakila dan bagi kita semua yang mengikuti konseling kelompok ini. Bagaimana Syakila? Saya sangat senang karena teman-teman sudah menyumbangkan pikiran untuk mengatasi permasalahan saya. Mudah-mudahan usul dari teman-teman dapat saya lakukan dan saya pelajari. Teman-teman, nah di sini kakak ingin mendengarkan nih kesan dan pesan dari kalian. Siapa yang ingin dahulu mengungkapkan? Saya Kak, Ya, Syakila. pesan saya senang karena permasalahan saya dapat terselesaikan. Pesan saya Kak, agar teman-teman sehabis kegiatan ini agar tidak mengucilkan saya lagi dan saya juga dapat mengubah tingkah laku dan sifat saya menjadi lebih baik lagi. Ya, Syakila, bagus sekali apa yang disampaikan Syakila tadi. Saya Kak, Iya, Neti. pesan saya mengikuti bimbingan konseling hari ini adalah saya tuh merasa senang karena saya itu dapat memahami kawan sekelas saya dan kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap teman-teman kita. Pesan saya Kak, semoga konseling kelompok ini bisa dilakukan lagi di kedepan harinya. Saya Kak, pesan saya sangat menyenangkan bisa mengetahui permasalahan teman-teman saya Kak.
dan dapat membantunya dalam menghadapi permasalahannya. Ya, ada lagi, siapa lagi? Saya Kak, Ya, Dika. pesan saya sama sih seperti yang lain, cuma pesan aja yang saya tambahkan sedikit agar teman-teman seharusnya tidak boleh memilih-milih dalam berteman sehingga tidak ada teman yang merasa terkecilkan. Ada lagi? Oke Kak, Ya, Wiwin. pesan saya sangat senang bisa membantu menyelesaikan masalah teman-teman Kak. Dan pesan saya agar konseling kelompok ini lebih sering dilakukan di dalam kegiatan sekolah. Ada lagi? Septa? Kak. Iya, Septa. Kesan saya sangat senang dan merasa tidak jenuh dan juga mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman saya dan dapat membantunya dalam menyelesaikannya. Dan pesan saya juga agar konseling kelompok ini lebih sering dilakukan agar semua permasalahan dapat diselesaikan bersama. Iya, bagus sekali kesan dan pesan yang disampaikan oleh teman-teman. Kakak harap keakraban yang terjalin di kelompok ini tidak hanya terjadi di sini saja, tetapi setelah kelompok ini berakhir, keakraban masih terus terjaga. Pesan dari kakak, semoga apa yang telah kita bicarakan ini dapat diterapkan dengan teman-teman dan dapat bermanfaat atas apa yang telah kita diskusikan tadi. Karena tadi diawali dengan doa, maka kita akhiri dengan doa juga. Nah, karena waktu sesi konseling kelompok kita sudah habis, alangkah baiknya kita tutup terlebih dahulu dengan berdoa. Berdoa selesai. Oke, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Sama-sama.